teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tentunya ini pagi ya guys. Nah, gue berangkat jam setengah 5 subuh guys. Ya sekarang gue ada di perumahan di tempat gue tinggal. Sekarang seperti biasa touring lagi. Kali ini touringnya agak spesial karena ada acara spesial dari komunitas motor CB150X Adventure ID alias Kopdarnasnya dan Munasnya untuk pertama kali diselenggarakan ya guys, karena kan memang udah hampir mau 1 tahun. Dan ya hari ini gua akan ikut ke acara tersebut guys. Tapi sebelum ke acara tersebut gua rencananya akan mampir-mampir dulu seperti biasa tanpa arah lagi guys. Gua nggak tahu kemananya nanti, so ikutin gua aja. Oke, kita intro. Kelihatan gak sih guys, gue pakai mode lampunya, gue hidupin dua-duanya, mode kuning sama mode putihnya. Tuh kayak gitu terang Duromoto M1 kalau malam. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya, karena ya FPS nya kan nggak bisa begitu nangkap. Kalau gelap banget nih gue pakai mode 2 begini nih ketimbang mode 1 kayak gini. Jalannya sepi banget lagi, gue belum pernah lewat sini. Ini masih di sekitaran di apa namanya, dekat-dekat stasiun apa ya, setelah Tiga Raksa tuh gue lupa stasiun apa ya. Jadi gue tuh mau ke arah Jasinga guys, nembusnya ke arah Jasinga nih. Tapi gue belum pernah sih lewat sini sih, apalagi subuh-subuh begini ngapain nih ya. Tapi ya begitulah. Daerah sini tuh masih apa ya, masih terkenal sama seremnya guys. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, namanya subuh-subuh begini kan. Tuh mana serem lagi ya. Ada-ada aja, ada Google. Tapi nggak apa-apa sih, gue happy. Belum apa-apa udah adventure guys. I don't know. Tapi langit mentari pagi sudah mulai menunjukkan eksistensinya guys. Semangat. Bye bye Dharmamu. Saatnya kita berangkat guys. Oh, menembusnya ke jalur ini ya, bener. Aduh anjir. Yo guys, sudah di Jalan Jasinga guys. Terus pemandangan sunrise sudah mulai guys. Langit juga sudah mulai membiru. Dan pemandangan gunung mantap. Jalan Jasinga ini memang nyenengin guys. Jadi jalur yang gak sering juga sih, jalur yang seneng gue lewatin ketika kalau cari alternatif kalau mau ke Bogor ya guys, ataupun ke puncak. Nyenengin aja gitu kalau lewat dari Jasinga. Ya walaupun sebenarnya banyak yang komentar di YouTube gua nggak pernah lewat Jasinga. Mungkin nggak tahu dan nggak nonton juga sih ya. Dan gua memang ke Bogor itu memang nggak sering sih, karena udah mulai bosen. Sungai. Oke, kita ke kiri. Kita ke arah Lewiliang ya guys. Asik. Sekarang kita berhenti dulu guys, ngambil kabel. Nyegerin. Gue mau ngambil kabel dulu soalnya. Ada sungai. Aduh. Pak? Lagi cari apa, Pak?
botol. Ih, nyegerin asik. Oke, kita lanjut lagi guys perjalanan. Santai-santainya sudah. Sebentar amat. Mumpung sepi guys, nanti kan gua mau jalur puncak ke Bandung. Mudah-mudahan ya aman-aman aja. Sekaligus gue pengen lihat juga suasana setelah gempa kemarin kayak gimana sih puncak guys. Soalnya kan gue apa ya, kemarin itu belum sempet, dan katanya juga aksesnya juga masih banyak yang tertutup sama longsor, sama pihak berwajib juga. So sekalian aja gue mau lewat sana, nanti gue lewat Bandung guys. Nah dari Bandung baru gue menelusurin selatan, pesisir selatan. Tadinya sih gue kepikiran pengen lewat Cileto, cuman kayaknya kejauhan guys. So, kayaknya waktu gue juga banyak habis di sana nanti. So makanya gue mau lewatin lewat selatannya, lewat dari Bandung aja guys. Karena gue belum pernah juga nyobain jalur, ya maybe lewat jalur selatannya Bandung kali ya. Walaupun waktu itu pernah lewat dari selatannya Bandung itu menuju Tarogong, Garut guys. Tarogong atau apa gitu ya, gue lupa. Yang nembus-nembusnya di Rancabuaya guys, pas touring sama Grey dulu. Nah sekarang gue mau melewati jalur-jalur itu guys, tapi beda jalur. Yang tadinya dari Pangalengan, sekarang gue mau lewat dari Rancabali, Ciwidey. Oke, so simak aja ya guys perjalanan seperti apa. Yuk kita gaskan sampai Bogor. Mantep banget sumpah, ya Allah. Gue gak pernah ngelewatin secerah ini guys. Ngelewatin Jasinga secerah ini enak banget ngeliatnya sumpah. Wih, semoga cerah terus ya sampai selatan, amin ya Allah. Ih lu sumpah, demi apa pemandangannya, demi apa, bagus banget. Gunung Gede, Gunung Salak kelihatan semua guys. Wah, subhanallah, subhanallah. Pagi ini dengan penuh berkah guys. Amin, amin. Gila kayak di lukisan beneran. Duh, truk nyusul lagi nanjakan deh. Sumpah ini kayak lukisan. Kayak lukisan banget guys. Ih, seandainya gue bisa foto ya dan nerbangin drone, sumpah nih nyenengin banget. Ya kalau kalian suka lewat touring-touring dari sini guys, yang mungkin yang dari Depok Bogor mau ke Citorek pasti sering lah lewat sini. Itu pemandangannya tapi nggak bisa ngelihat dari sini guys. Waduh, pemandangan dari sini ke sana yang bagus. Karena pemandangan Gunung Gede, Pegunungan Salak. Gila itu Gunung Gede Pangrango tuh guys, yang dua itu guys. Subhanallah, subhanallah. Oke. Sekarang kita lanjut lagi menuju arah Dramaga. Gunung Gede gokil. Aduh, Bogor indah banget hari ini.
uh. Oke teman-teman, gue udah sampai di Ciawi menuju jalur puncak. Lalu lintas cukup padat ya pagi ini. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah pagi-pagi jam segini ke puncak guys. Emang seperti ini crowd trafficnya atau gimana ya? Udah lama banget gue nggak lewat Ciawi ke puncak guys. Selalu lewat Bukit Pelangi. Kita lihat perubahannya ya guys. Mulai dari Ciawi sini, apa yang terjadi di suasana puncak ini guys. Katanya sih efek gempanya lebih banyak yang di pedalaman Cianjur sana guys, yang di dalam rumah bukit, karena kebanyakan longsor ya guys. Kalau yang di bawah-bawah sini nggak begitu, efeknya nggak terlalu besar karena rumahnya udah rumah modern semua guys. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi seperti itu ya guys. Asik, ada pom bensin Shell. Nanti kita lihat aja deh. Sekarang gue pengen ngisi bensin sih. Isi bensin di mana ya? Masih 2 bar sih. Kita mah santuy-santuy aja jalannya. Lebih banyak didominasi anak sekolah ya guys. Iya sih memang hari ini ya masih ya hari sekolah ya. Yo guys, sudah sampai di Cisarua. Lihat tuh Gunung Gede, cerah banget guys. Syukur alhamdulillah. Gue bersyukur banget hari ini. Mudah-mudahan touring kali ini menyenangkan ya guys. Bisa menghibur teman-teman juga yang lagi nontonin video ini. So guys, sekarang gua ada di puncak pas, baru turun nih. Pemandangannya luar biasa ya kalau pagi-pagi di puncak ini. Gua barusan ganti baterai satu habis. Sekarang kita lanjut perjalanan guys. Mantap. Kayak lagi benar-benar negeri di atas awan guys. Puncak kenapa memang selalu nyenengin ya kayak gitu sih. Kalau lagi cerah kayak gini tuh, waduh, nyenengin guys. Tapi kalau lagi hujan, aduh, tidak deh. Ya sekarang gua mau menuju Bandung. Dan kalau dilihat-lihat sekitar jalunan puncak ini nggak ada tanda-tanda bekas efek gempa ya guys. Yang seperti gue bilang tadi, kayaknya memang efeknya kebanyakan yang di Cianjur sebagian sebelah sana guys. Cianjur yang bagian yang agak dalam gitu, yang pemukimannya yang memang di atas bukit-bukit guys. Tapi gue belum tahu deh, nanti kita pas lewat Cianjur kita lihat nih gimana. Gokil. Kawah Gunung Gede. Jadi teringat apa ya, hawa-hawa dan sejuknya pendakian Gunung Gede beberapa tahun yang lalu guys. Semoga kita tidak kesorean dan kemalaman ya guys nyampe selatan. Jalanannya agak lembab nih, ngeri-ngeri sedap. Ada bekas jejak-jejak air. Jadi kuncinya kalau lagi riding kayak gini guys, apalagi kita riding tadi subuh ya, itu fokus aja guys. Jangan sampai kita kalah sama ngantuk atau kalah sama lelah. Fokus aja. Kalau capek wajar, yang penting fokus sama jalanan, trek kita, motor kita, badan motor kita, lawan kendaraan lain.
sejalur maupun yang gak sejalur itu kita harus perhatiin banget sih. Orang kebanyakan faktor kecelakaan utama itu memang kebanyakan di human error guys, ketidakfokusan mereka dalam berkendara. Ya, contohnya tiba-tiba ada rem mendadak dan kita kaget gitu, nggak siap gitu. Insting kita untuk merespon itu tuh nggak cepat gitu karena kita nggak fokus. Kuncinya adalah fokus guys. Ya gue nggak menggurui sih, tapi ya salah satu kunci berkendara gue yaitu gue fokus gitu. Sebelum gue melakukan hal-hal seperti ini, melakukan motovlogging seperti ini, gue ya sempat pernah kecelakaan juga, ya itu gara-gara nggak fokus guys. Maka dari itu makanya gue belajar banget untuk mengendalikan diri, terutama untuk fokus, stay fokus apapun yang terjadi. Karena kita nggak tahu sih apa yang terjadi di depan soalnya. Oke guys, ntar gue pengen ngisi bensin kayak udah 1 bar. Nanti mungkin pas turun dari sini gue ngisi, habis itu kita lanjut. Oke. Ternyata benar guys, di sekitaran Cianjur bawah sini yang banyak kena dampak. Tadi banyak posko-posko pengungsian dan posko-posko penerima bantuan juga. Jadi Cianjur bawah sini sih yang lebih kena dampak sih, karena lebih dekat pusatnya ke sini. Ya di dalam-dalam, tapi yang kalau di pinggir-pinggir sih nggak begitu kelihatan ya. Wah ini dampaknya guys, dampaknya gila, gede banget, longsorannya gokil. Ih luar biasa ya. Di sini yang besar banget ternyata efeknya. Iya sih, karena kan makin sini makin dekat Sukabumi ya guys. Wih gila, longsorannya ngeri. Oh, banyak banget korbannya guys. Sini posko-poskonya juga. Itu ada TNI juga, posko penerima bantuan, ada BNPB. Sampai sekarang sih bantuan masih disalurkan ya guys, cuma distribusinya yang belum lancar karena banyak banget yang di pedalaman guys. Untuk akses ke pedalamannya tuh agak susah ya, makanya kebanyakan komunitas-komunitas motor untuk bantu sampai masuk ke dalam pakai motor trail. Ya semoga semua dapat bantuan yang dengan layak ya guys, dan tepat gitu sasarannya. Oke, kita ngisi bensin guys. Toilet di mana ya? Aku mau ke toilet dulu. Beli deh. Mana toilet? Oke. Mana sih toiletnya, rame amat ya? Toiletnya rame. Shit. Oke. Kita nyampe Ciranjang guys. Mantap. Yo guys, sekarang ada di Ciranjang, Jalan Cianjur, Bandung. Sekarang ada di pom bensin. Gua habis istirahat bentar, habis minum, toilet, terus sekalian isi bensin, prepare lagi, terus lanjut jalan.
Oke guys, barusan gue ngisi 100.000 dan kita lanjut perjalanan lagi. Oke. Ya guys, sudah di perbatasan Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Di jembatan seperti biasa dan macet. Sepertinya ada perbaikan jalan sih. Orang nggak mau sabaran nih. Ini mobil nggak sabaran nih. Orang-orang pada ngantri, dia kemana? Ya guys, sekarang udah di Bandung Cimahi sih lebih tepatnya, Jalan Raya Batu Jajar. Sekarang kita menuju arah Ciwidey ya guys. Kita lewat apa namanya, lupa gua jalan apa, pokoknya nanti yang nembus Ciwidey guys. Sekarang gue mau nyari sarapan dulu guys. Walaupun sebenarnya tadi subuh udah sarapan sih. Kayak lebih kayak kemakan pagi sih ini. Perut gue udah lapar. Saya tadi makan dikit. Makan apa ya yang enak kalau di Bandung? Enak sih makan batagor, tapi gue nggak bisa makan batagor guys. Nyari makanan susah. Tadi kelewat mulu. Nyari warteg aja ya kan, nasi yang bener. Maklum nih, ada lambung gembel yang perlu diperhatiin ya kan. Nggak bisa makan aneh-aneh guys. Nah, warteg depan nih, wartegnya bagus kayak nih. Oke, ini wartegnya oke nggak ini? Oke lah kayaknya. Oke, gua makan dulu guys. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan setelah makan. Dingin guys, dan mendung juga. Kalau mendung sih wajar di sini karena ya pegunungan sih. Mudah-mudahan di selatan nggak semendung ini ya. Asik. Bismillah ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apapun. Jadi fine-fine aja. Kayaknya mulai crawling gua kayaknya mulai kena deh. Crawling, komstir. Setiap gua belok pasti dia belok sendiri guys. Kontinus, dingin banget sumpah. Mana gua lagi pakai sarung tangan yang kayak gini lagi, yang botak, botak lagi, yang bolong. Habis gua malas kalau pakai yang ketutup semua guys. Tapi resikonya yang bolong tuh kayak gini. Cerah tapi dingin banget di sini. Emang Ciwidey banget sih. Enak banget kalau kentut lagi di motor terus kentut gitu, enak. Early vacation sih kayaknya nih gua. Enggak juga sih. Nah, ini hari Jumat juga sih. Jadi estimasi ke bibir pantai Cidaun, bukan bibir pantai sih, lebih tepatnya ke titik lokasi Cidaun itu udah dekat pantai ya guys. Itu sekitar 1 jam 43 menit lagi, 60 kilo lagi, nggak begitu jauh harusnya ya. Tapi ya namanya jalan kelok-kelok gini pasti dirasanya pasti lama banget, karena ya itu guys, kelok-kelok. Kalau lurus aja masih cepat, lamanya gara-gara itu. Jaraknya mah dekat tuh, cuma 60 kilo.
Ih, mantap. Semoga cerah terus. Cigadong, kebun strawberry. Di Valley Waterfall, Ranca Bali Coffee and Resto. Asik. Asik banget ya. Kayak anget-anget gimana gitu tadi. Ada air panas kayaknya. Di Awana Resort. Kalau kesini emang udah pusatnya wisata ya. Kawah Putih, oke. Dulu gue cuma sampai sini guys, nggak nyampe nembus ke sana. Nah, gue tuh ke kafe mana ya? Sebentar, gue lupa kafenya. Ada sebelah kanan sih. Setelah Kawah Putih aja ada kafe. Nah, ini kayaknya nih. Bukan deh, ini Ranca Upas ya. Gue belum kesampean loh camping di Ranca Upas. Dinginnya kayak apa ya? Dingin banget guys, gue nggak kuat, dingin banget lah. Apalagi kalau udah malam kena dingin. Ini nih kafenya terakhir gue nongkrong, Cafe Cowboy Cipelah. Anjay, iya bener situ tuh, asik tempatnya sih. Tapi next time lah, karena gue lagi ngejar ini kan, destinasi Rejo Forest. Warung kopi gunung banyak ya buat nongkrong. Coba aja kalau gue slow ya, maksudnya rute perjalanan gue lagi slow gitu, gue mungkin mampir. Soalnya rute perjalanan gue lumayan jauh nih guys, estimasi bisa sampai sore soalnya. Dan gue tuh males kalau udah ketemu sore diriin tenda bla bla bla, aduh males. Mendingan sebelum sunset gue udah relax gitu, udah selonjoran, udah ngapa-ngapain gitu kan. Gue juga belum tahu sih mau di mana sih selatannya, di Garut atau di Pangandaran atau Cilacap atau mana, lihat nanti deh. Gue juga masih meraba-raba enaknya di mana. Asik nih. Kebun teh Ranca Bali. Iya sih, gue belum pernah sih sini. Sekarang sampean kita gaskan. Mudah-mudahan jalannya nggak jelek ya. Nggak kayak di Sindang Barang sana guys, Sukanegara. Ampun, jalannya jelek banget. Udah mah pemandangan yang nggak bagus-bagus amat, tapi ya lumayan lah. Asik nih, nyenangin. Kebun teh. Ternyata perkebunan tehnya panjang juga ya guys. Gua kira setelah situ Pantengan tadi habis guys, ternyata masih banyak. Treknya sih hampir sama ya kayak yang di jalur Sindang Barang itu juga, Sukanegara. Cuma Sukanegara itu jalurnya sebelum masuk ke jalur Sukanegara hancur banget jalannya guys. Kalau di sini bagus, mulus. Makanya orang banyak banget kalau yang ke selatan milih jalur ini, katanya ya. Gue juga menurut temen-temen aja sih. Ini udah mulai hutan, udah hilang 2 bar aja bensin gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh,
Gue mau ambil foto dulu. Bismillah. Aduh. Oke. Semangat kali. Kita hari ini semangat sekali ya. Mantap. Kawah Rengganis. Oh, ini campgroundnya kali ya. Suspension bridge. Oh, ada jembatan. Ada air terjun guys. Wah, itu ada air terjun. Wah, gila ini pemandangannya gokil. Kayak di luar negeri anjir. Aduh, gokil ini gokil sih. Wah, ada longsor. Ini gokil sih. Indah banget ternyata laut sini. Gue pikir ya BE aja gitu, cuman kebun teh. Ternyata viewnya gokil sih. Gila, kebun tehnya sampai tinggi banget, gila guys. Jadi inilah yang disebut pegunungan Ciwidey guys. Gue juga baru tahu, baru kesini. Jalur-jalurnya sih hampir sama lah sama yang di Garut ya, yang arah ke Guha, ke Ranca Buaya, mirip-mirip. Tapi ya ada bagian jeleknya. Nah ini gue belum tahu nih bagian jeleknya nanti di mana nih. Kalau kata orang-orang sih ya mulus-mulus aja. Mungkin kalau dari sini, mungkin dari Bandung kota, jadi jalannya diperbagus ya guys. Jadi kalau yang dari Pangalengan sana, yang Ranca Buaya, ya karena bukan dari kota ya jadinya jalannya seadanya gitu. Dan di saat gua kesana, waktu terakhir gua pakai Grey itu juga kan, gokil itu sih. Apa namanya, banyak longsor, jembatan putus, wah gokil sih itu. Nih gua kasih itunya, cuplikannya nih. Bukan cuplikannya, nih gua kasih link videonya di atas ya. Dan ternyata di sini vibe-nya hampir sama sih. Walaupun indah di sini sih, Ranca Bali sih. No debat, wah no debat sih ini mah. Ini no debat sih. Ini no debat sih. No debat men, no debat. Jadi rumah-rumah pemetik teh guys. Jadi kayak apa ya, pekerja-pekerja pemetik tehnya gitu loh. Banyak banget rumahnya, udah jadi kompleks. Mantap. Jadi rumah-rumahnya itu memang
dibuat untuk pemetik teh. Ih, gokil sumpah ini mah. Sumpah gokil ini. Sumpah ini gokil sih. Sumpah ini gokil sih. Sumpah ini gokil. Aduh, ini gokil sih. Ini gokil. Aduh, gimana caranya? Aduh, ini gokil. Kita berhenti dulu guys. Gokil sih ini. Aduh, gokil ini. Aduh, nggak kelihatan. Hihi, sumpah asik. Lihat nggak guys, ih nyenengin banget sumpah. Gokil, ih berasa kayak lagi di luar negeri. Ini luar biasa sih, sumpah kayak lagi di luar negeri. Wah, kok gua nggak tahu ya kalau Ranca Bali secakap ini ya. Gokil, gokil, gokil. Anjay, nggak nyesel nih. Nggak nyesel gua ke Jogja lewat jalur ini. Walaupun jadi jauh ya. Mantap, mantap. I love it. Mantap ini friend. Sinyal Excel gue hilang, nggak ada. Lost. Nggak ada sinyal sama sekali. Wisata alam Kampung Adat Miduana. Aduh, mantap ya. Kayak di Pangalengan juga sih, di Nuansa Riung Gunung tuh jalurnya. Anjay, iya anjay, keren banget. Sumpah ini keren banget. Sumpah ini keren banget. Sumpah ini keren banget. Ibu, punten. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah. Gila sih. Gila sih.
Ya gua orang yang termasuk telat dong lewat sini. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali. Harusnya sih bawa temen satu ya biar bisa motoin, tapi ya sudah lah. Gokil. Gokil. Wah, beautiful banget sumpah di sini. Cakep banget sih ya. Waduh. Fuck. Andaikan waktuku banyak, sekarang sudah jam 11:30. Aku belum nyampe selatan. Maybe next time kita nongkrong. Ih, banyak pemuda-pemudi. Berarti di sana masih ada lagi, guys, tempat-tempat nongkrong atau wisata. Sumpah ini enak banget sih jalurnya. Pemandangannya disuguhin yang indah-indah. Untung bukan yang putri-putri, ya kan? Gila bos. Gila. Kayak Bukit Teletabis ya. Iya persis ini jalur kayak yang dari Pangalengan sih ya. Gue lupa namanya apa ya itu, guys. Tarogong ya. Tarogong kayaknya ya. Ih, sumpah. Ada jalur kayak gini ya. Indah banget sih. Tapi makin kesini makin gak ada orang, guys. Kenapa di sini nggak kayak di itu ya Pangalengan ya? Diberdayakan gitu tempat campground, kan keren banget ini. Ih gila ya, nggak berhenti nih. Dikasih keindahan hakiki, guys. Sumpah, subhanallah. Ini luar biasa. Luar biasa. Jalurnya ini luar biasa sih. Pantesan orang sering banget touring lewat sini, guys. Harusnya kalau pulang lewat selatan lewat sini ya, enak ya. Gak ngebosenin asli sumpah. Warung kabut. Oke. Inilah bukti enaknya riding sendiri, guys. Whatever. Gila, guys. Padahal emang gak begitu tinggi banget, tapi dinginnya luar biasa, guys. Dinginnya tuh karena dingin sejuk, banyak tanaman, banyak pegunungan. Ih, sumpah ya. Beneran gak berhenti-berhenti gua. Terkagum-kagum dengan jalurnya. Ada yang piknik lagi aja. Piknik di situasi kayak gini seru juga ya. Wah, itu ada jalannya di bawah, guys. Jadi jalannya ada dua. Tuh ada yang ke sana sama ada yang ke sini ke bawah. Nanti kita jalurnya ke bawah kayaknya. Tapi tuh terjadi kabut, turunan tajam, jalur menyempit, gunakan gigi rendah. Sering terjadi kabut ya, padahal kalau lagi kabut bagus, tapi gue juga nggak mau kalau ada kabut, guys. Serem. Mantap, guys. Ih,
Jalannya gila, dibikin ular melingkar. Gue rada takut soalnya motor gue kalau miring-miring tuh udah mulai aneh guys. Kalau gue posisi rebahan ya, udah mulai kena prollingan nih kayaknya. Soalnya kemarin lihat di grup juga ada yang ngalamin yang sama dengan situasi seperti itu juga. Kalau ciri-ciri kena prolling di CB150X tuh ya itu, kalau lagi miring-miring kayak gini tuh ban belakang suka lari-lari sendiri guys, kayak ada yang bonceng tapi ya sebenarnya nggak ada. Wah gila sih jalurnya ya, mantap nih. Kita terus turun gitu ya, ih gokil, mana sepi banget lagi. Mantap, mantap, mantap. Hihi. Waduh, selamat berjuang mobil. Jalanannya tanjakan begitu anjir. Yang bawa mobil sih udah pasti harus pro sih di sini. Wah, luar biasa indah sih. Wah, mogok kayak nih mobil. Gue nggak mau ngebut-ngebut, gue mau santai aja menikmati perjalanan guys. Mantap, mantap. Indah banget, indah. Indah, indah. Padahal kita udah turun loh. Kok kita mulu sih ya, gue ngomong ya. Padahal gua masih apa sih, orang gua sendiri ya. Padahal gua tuh udah turun guys, tapi pemandangannya masih indah gitu loh. Gua gak ngerti sih. Wah, sumber air kayak itu. Oh, wih, gila. Mantap. Jalanannya sudah mulai jelek guys. Mungkin, oh iya benar, udah mulai masuk perbatasan udah mulai jelek. Benar juga. Oke. Dari perbatasan Bandung menuju Garut kayaknya bener. What is this? What is this place? What is this place? Naringgul. Oke. Rest area Naringgul. Kenapa orang-orang pada ngeliatin gue ya? Serem banget itu. Oke, disinilah kayaknya tantangannya, jalur hutannya. Mantap. Padahal udah jelang mau turun sih, tapi nggak juga sih. Jalurnya masih ada 1 jam lagi guys. Masih jauh sebenarnya. Mantap ih. Iya bener nih, jalurnya udah mulai nggak beres di sini.
Kenapa gue tiba-tiba jadi nggak pede sama motor gue sendiri ya? Gue jadi takut banget gue sama motornya. Iya, ada gugup. Oke, kita gas yuk. Sudah mulai banyak pemukiman setelah turun sedikit dari hutan tadi. Ya maybe perbatasannya nggak sepanjang itu. Perbatasan hutan sama pemukiman dan perbatasan zona wilayah ya guys. Persis sih kayak di itu Tarogong itu guys. Tarogong tuh apa sih ya yang pokoknya yang nembus ke Rancabuaya lah pokoknya jalur itu. Yang dari Pangalengan. Hampir mirip-mirip sih jalurnya. Habis hutan, nanti ketemu pemukiman, nanti ketemu lagi jalan jelek, hutan lagi. Mantap sih. Selatannya Jawa Barat nih. Wisata Kampung Adat Midwana. Oh, ini dia Kampung Adat Midwana. Guys, ada air terjun loh guys. Sebelah kiri. Tuh, besar banget. Besar banget sih enggak. Tapi ada air terjun guys. Wah, gokil ini turunannya. Tuh, air terjun Citambur kali ya itu ya. Kok nggak ada itunya sih tulisannya? Wisata kemana itu arahnya? Wah, gokil. Wah, iya Citambur kali ya, gede banget. Ih, cakep banget sih anjir, jalannya rusak anjir. Hampir aja gue meleng. Ih. Gokil ini jalurnya. Wah, pemandangannya. Wah, gila sih jalur ini sih. Gokil ih. Ada air terjun lagi gede begitu guys. Kayaknya di pinggir jalan deh, nanti ketemu deh. Wah, gokil ya. Indah banget. Ketemu nggak ya itu nanti di jalan? Oh enggak kayaknya ya. Wah, jalur ini mengesankan sih. Nggak cuma mengerikan tapi mengesankan guys. Luar biasa, lihat tuh, banyak banget air terjun. Stay fokus, jangan meleng lagi. Wah. Wah. Belum habis ternyata jalurnya guys. Gua kira gua udah di bawah banget gitu loh. Karena udah panas. Udah nggak dingin guys. Jalurnya lika-liku sih. Jadi memang jalurnya tuh dibikin kayak gini guys supaya apa ya, supaya landai, nggak terlalu curam. Lihat tuh. Iya sih. Ih, ngeri gue sumpah aja ngeliat. Hebat banget ya orang bisa bikin kepikiran jalan begini guys. Jalannya tuh penuh dengan experience gitu. Wah, ini jalan terjal kayaknya nih. Ada truk. Oh, ternyata jalurnya di bawah guys. Aduh, sumpah gua nggak ngerti lagi nih jalurnya. Lebih terjal daripada yang Rancabuaya. Lihat tuh, jalannya ini di atas, terus lawannya di bawah gitu.
atas itu, di atas lagi. Gokil. Wah, mantap ya. Ini air terjun yang di atas tadi kali ya. Kok jadi kecil ya? Oh itu tuh ternyata. Oh iya iya, indah banget sih. Indah banget sih itu. Gila. Yang jalan menuju Rancabuaya juga ada air terjun, tapi nggak sebanyak ini sih. Kita harus foto-foto dulu ini di sini. Aduh. Air terjun, air terjun, air terjun, air terjun, air terjun. Gokil. Wah, indah sih. Cukup lumayan santai gua. Jalannya masih kelok-kelok guys. Ya, kita udah di bawah di air terjun. Sekarang kita mau lanjut lagi. Wah, ada air terjun lagi di situ, guys. Wah, gokil. Tuh ada lagi tuh di kanan. Wah, ada lagi di kanan. Wah, banyak banget. Gokil, gokil. Ternyata indah banget jalurnya. Ih, gila, 4 air terjun, guys. 4, ada 4. Iya. Gua nggak bisa berkata-kata lagi sih. Seru banget jalur ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jalurnya makin kecil, makin sempit. Tanjakan nggak terlihat, turunan nggak terlihat. Udah mulai bahaya jalurnya nih. Tapi jalurnya masih mulus. Ini kejadian yang mengerikan ini. Jalan kecil, 2 truk bersinggungan. Lagi pada bawa muatan lagi kan. Ngeri. Wah, ada air terjun dong. Air terjun di bawah. Mantap. Ada air terjun di pinggir jalan. Cuak. Hihi. Pemandangan indah. Hihi. Berarti indah-indahnya udah selesai nih. Tinggal yang sulit-sulitnya. Biasanya kalau jalanan kayak gitu ya kan. Udah dapat dikasih bonusnya nih. Habis itu tinggal yang ampas-ampasnya ya kan. Yang jalan ngeri-ngerinya nih, bener kan? Tapi tetap view-nya indah guys. Wah, ini bener-bener nih kanvas rem di uji coba. Salah pasang ancang-ancang. Mantap. Emang gua doang yang kayaknya yang agak rada-rada emang. Orang lempeng-lempeng aja lewat Pantura gua. Udah lewat tengah jalur selatan Raja Bali lagi kan. Tapi kalau nggak gitu nggak seru. Yoi gak mamen. Kalau nggak gitu nggak seru kan. Kita nggak dapat experience berkendara yang wow gitu loh guys. Indonesia tuh indah guys. Manfaatin waktu yang ada dengan explore.
indahnya di sini. Wuh. Mantap. Explore dikit-dikit.